Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tentunya segala puji yang sejati, puji yang sempurna mari kita sampaikan kehadirat Allah. Alhamdulillah di pagi yang berkah ini, di hari Rabu, kita bisa berjumpa kembali dalam program MQ Pagi ya. Tentunya program spesial ini dihadirkan sebagai upaya untuk menjalin silaturahmi di antara kita, wabil khusus jemaah dari Tauhid. Dan izinkan saya, Taufik Hidayat, kembali memandu program MQ Pagi Rabu ini, dan insya Allah kita akan menghadirkan teman-teman kita, saudara kita dari Duta Transformasi Indonesia ya. Insya Allah akan hadir pula Ustadz Haji Herman ya, selaku Direktur Utama DTI, dan juga sambil menunggu beliau juga sudah hadir alhamdulillah Kang Haris Mukti, ini sahabat saya yang juga sudah membersamai kita di pagi ini. Kita akan bincang banyak hal berkaitan dengan salah satunya ada program apa terbaru ya di jelang Ramadan ini di Duta Transformasi Insani ya. Izin saya menyapa terlebih dahulu Kang Haris Mukti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Tauhid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Damang Kang. Alhamdulillah, kabarnya Kang Tauhid. Alhamdulillah. Kang Haris merupakan supervisi program ya di DTI. Izin barangkali Kang Haris bisa menginformasikan kalau DTI sendiri merupakan apa ya, atau ada program apa juga nanti di DTI, dan Kang Haris barangkali bisa lebih banyak menjelaskan ya. Insya Allah sahabat MK juga hari ini sangat banyak menjelaskan. Terima kasih. Silakan Kang Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih sahabat MKFM dimanapun Anda menyimak di pagi hari ini. Izin saya Haris dan Pak Herman ya. DT Insani ini merupakan satu lembaga yang masih merupakan afiliasi dari Darut Tauhid gitu, Ustaz Tauhid ya, afiliasi dari Darut Tauhid yang untuk aktivitasnya kita diamanahi untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan untuk internal Darut Tauhid sendiri maupun untuk eksternal ya, kalangan dari luar Darut Tauhid insya Allah. Nah ini sebelumnya merupakan dua lembaga yang digabungkan, yaitu dari Darut Tauhid Training Center sebelumnya Kang Tauhid. Mungkin Kang Haris suaranya bisa lebih diperbesar ya, silakan. Sudah jelas? Ya, boleh dilanjut Pak. Ya, sebelumnya DT Insani itu merupakan dua lembaga yang digabungkan ya Kang Tauhid. Jadi dari Darut Tauhid Training Center dan Lembaga Pengembangan Ekonomi Syariah, dan qadarullah tanggal 1 Mei 2013 didirikanlah satu lembaga atau perusahaan yang khusus membidani di dunia pelatihan. Ya muncullah Duta Transformasi Insani itu ya, yang kita kenal sekarang ini DT Insani. Insya Allah penamaan ini doa dan harapan dari guru kita bersama Agim. Waktu itu beliau pulang dari umroh bulan April dan muncullah nama Duta Transformasi Insani. Jadi mohon maaf, bukan Duta Transformasi Indonesia ya Ustaz Tauhid, Duta Transformasi Insani. Iya, Duta Transformasi Insani. Iya, jadi disingkatnya DT Insani. Jadi ada DT Peduli, ada DT Akikah, ada DT Insani. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Masya Allah. Siap Kang Haris ya, Duta Transformasi Insani ya. DT Insani sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas insan ya. Tentunya tak hanya di Indonesia kalau begitu ya.
tapi juga mencakup juga luar negeri ya, karena tadi salah saya menyebutnya DT Indonesia ya. Eh, Baik, Kang Haris sendiri beragam program barangkali yang sudah eh, diselenggarakan oleh DT Insan ini ya. Ya, Nah, salah betul. satu yang terdekat seperti apa nih, Kang Haris? Yang terdekat insya Allah untuk yang reguler, jadi alhamdulillah ya, qadarullah selama 1 tahun. Jadi untuk reguler yang segmennya anak dan remaja itu kita menyelenggarakan 3 kali kegiatan. Jadi biasanya di di tengah semester gitu ya, sekitar bulan Juni nanti ada lagi bulan Juni. Kemudian Ramadan ini dan juga ada di akhir tahun gitu, Kang Tauhid. Untuk segmen anak remaja itu sifatnya reguler gitu ya, sifatnya reguler. Adapun untuk yang eh, program-program di luar itu pun ada yang untuk personal, yang sifatnya untuk eh, pribadi-pribadi itu pun bisa reguler. Itu biasanya untuk segmen dewasa juga kita menyelenggarakan. Kemudian ada juga untuk peningkatan kapasitas gitu ya, eh, SDM gitu ya, kapasitas SDM. Kemudian ada juga untuk team building. Kemudian ada juga yang tidak kalah pentingnya adalah masa persiapan purna bakti gitu. Begitu Ustadz Tauhid. Jadi memang seluruh segmen juga DT Insani menyediakan menunya ya dalam tanda kutip ya, Iya, Kang Haris ya. iya. Nabil khusus yang kaitannya dekat dengan sepekan lagi kita akan bertemu Ramadan itu, apa yang ditawarkan khususnya oleh DT Insani ini, Kang Haris? Ya, untuk segmen anak remaja, insya Allah kita akan menyelenggarakan Sanlat MQ Ramadan. Insya Hmm, Allah akan diselenggarakan bertepatan dengan liburnya putra-putri ayah bunda nanti ya, sahabat-sahabat semua. Insya Allah di tanggal 15 sampai 18 April 2023 di Darul Tauhid. Insya Allah mulai dari tingkat anak-anak SD kelas 1, 2, 3 sampai SMP, SMA. ini program sudah sangat lama ya, Pak, dan memang jadi program khas ya. Ya, Khas Darut Tauhid dulu terkenal dengan ada Sanlat Ramadan ya. Saya masih waktu kuliah juga pernah mendamping jadi mudabirnya atau semacam CL-nya ya. ya. Udah berapa lama ini dan apa nih keunggulan dari Sanlat Ramadan ini ya, Kang Haris? Ya, Kang Tauhid. Jadi qadarullah memang Sanlat MQ ini dirintis oleh eh, pendahulu-pendahulu kita ya, Ya, perintis-perintis di Darul Tauhid, yaitu dari tahun 90-an Kang Tauhid. Masya Kalau Allah jadi ya, kalau lihat udah selayang pandang Darul 33 Tauhid tahun itu ya. dari 90-an mulai dari KPAD, kemudian oleh guru kita akhirnya didirikan Yayasan Darul Tauhid, akhirnya dikembangkan di satu lembaga awal dulu gitu ya, di Depdiklat dulu. Oh, mohon maaf, di Pusdiklat dulu, dari Pusat Pendidikan dan Ikan Pelatihan. latihan ya. Ya, ini Darul Tauhid yang basisnya manajemen kolbu itu. Iya, iya, iya. Dan memang ya kalau sudah 3 dekade berlalu, 33 tahun, artinya sudah jadi trendsetter juga ya. Bahkan Sanlat ini juga mempengaruhi beberapa paradigma sekolah. Kalau liburan jelang Ramadan itu, semua anak-anaknya juga ikutan Sanlat ya. Dan apa kekhasan yang disajikan oleh DT Insani sendiri nih, Kang Haris, kaitan dengan Sanlat ini, terutama ya di 1444 Hijriah ini ya. Apa Ya. yang ditawarkan? Silakan Kang Haris. Ya, insya Allah untuk Ramadan 1444 Hijriah ini kita menawarkan eh, para jamaah yaitu dengan tema besarnya adalah kembali kepada Al-Quran. Hmm, Karena kita melihat setelah pandemi ya, Kang Tauhid, setelah betul. pandemi ini eh, ada perubahan besar di diri kita. Salah satunya adalah memandang tentang kebermanaan hidup gitu ya, kebermanaan hidup. Hmm. Bisa jadi sampai saat ini sahabat-sahabat kita, karib kerabat atau bahkan orang tua atau guru-guru kita sudah tiada ya, karena mungkin qadarullohnya mereka sudah wafat karena terpapar COVID kemarin gitu ya. Akhirnya kita menawarkan bagaimana sih
kita bisa menjalani kehidupan berikutnya, yaitu dengan ya tidak lain di momen Ramadan ini adalah kita harus kembali kepada ke Al-Quran, karena Iya, itu iya. pedoman kita. Mau tidak mau kita ingin menjalani kehidupan berikutnya, ya kita harus lihat pedoman kita sendiri, karena Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan umatku. Jadi perintahnya ya kita lah yang harus lebih Ya. semangat memperdalam tentang pedoman itu tadi. Ya salah satunya adalah kita buka kembali Al-Quran gitu, karena ya itulah pedoman kita sepanjang hayat. Begitu Kang Tauhid. Iya, iya, ya. Untuk anak dan remaja terdekat ini adalah program Sanlat Ramadan ya. Yang insya Allah akan digelar. Ini ada pertanyaan sedikit nih, Kang Haris ya. Kaitan persiapan Purna Bakti itu bagaimana programnya? Apakah bisa perorangan atau korporasi begitu? Oh iya, Insya Allah ya. Eh, lebar sedikit ya di luar Iya, Sanlat. iya. Ya, untuk yang Purna Bakti bisa corporate, yang memang secara garis besarnya lebih seringnya adalah corporate gitu ya, corporate. Iya, iya. Tapi kalau untuk perorangan bisa, nanti biasanya menyelenggarakan juga MPP di reguler gitu ya, program reguler itu bisa diikuti oleh personal, tapi biasanya itu pun utusan-utusan dari corporate. Hanya mungkin tidak satu corporate itu yang mengikutinya, mungkin bisa jadi 2 orang, 1 orang atau 3 orang. Misalnya dari Bio Farma atau dari Pindad dari mana gitu, tapi beliau mengikutinya hanya secara personal, tapi atas nama lembaga gitu. MPP ini masa persiapan pensiun ya. Pensiun, mohon. Oh, jadi ini jelang pensiun, bukan setelah pensiun. Karena pertanyaan selanjutnya, apakah sama maknanya dengan program keemasan ya? Kalau di Darut itu ada PMK ya, Pak Haris ya. Program masa keemasan, lanjut ya, usia-usia ya persiapan. Sama dengan begitu atau beda kah? Eh, Izin. berbeda ya, kalau masa Oh, keemasan mungkin itu pendidikannya informal ya, di pesantren informal. Oke. informal, lebih banyak ke nilai-nilai religinya gitu ya, Iya, spiritualnya. iya. Belajar fikih, belajar Quran, belajar Iya. hadis gitu. Tapi untuk orang tua mungkin yang usia-usia emas ya 55 ke sana. Tapi kalau ini rata-rata sih orang tua yang memang dia punya aktivitas sebelumnya bekerja, dan ternyata Iya. tidak terasa 2 tahun atau 3 tahun beliau-beliau ini akan memasuki pensiun di dunia kerja. Seperti itu Kang Tauhid kalau yang MPP. Ya, baik, baik, baik. Alhamdulillah, sebenarnya banyak hal ya yang banyak kita bisa pelajari dari DT Insani ini, dan ini sudah saya kira sudah lebih dari 3 dekade berlalu ya. Dan Mohon. alhamdulillah sudah hadir nih Pak Haji Herman M. Sos ya, Direktur Utama Duta Transformasi Insani ya. Izin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji, sibuk sekali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tauhid. Masya Allah ya, suaranya boleh dikondisikan Pak Haji. Sehat Pak Haji ya? Boleh dibuka ini ininya sama apa? Saya pindah ke laptop ya, Opi. Baik, baik, baik. Izin Kang Apip, boleh dibantu juga ya. Untuk mendaftar MPP bagaimana nih Kang Haris? Karena kayak ini sesuatu hal yang penting juga dan memang menjadi bagian kehidupan kita ya, mengalami masa eh, purna itu ya. Ya. Silakan Pak Haris. Bisa WA ya ke nomor 0811 2339 008. Bisa ke sana. Jadi nanti ada admin yang menjawab terkait keperluan tadi ya, untuk program MPP tersebut gitu Kang Tauhid. Baik, atau mungkin ada website tersendiri ya, informasi Ya, yang bisa diakses bisa melalui dunia maya ya. betul, bisa di www.dtinsani.com, bisa juga di eh, Instagram ya, DT Insani. Baik, baik. Insya Allah PT Insani juga hari ini saya lihat sudah sangat banyak mitra yang sudah bergabung ya. Ustaz Haji Herman, alhamdulillah sudah hadir juga Pak Haji Herman. Siap, Kang Dan Tauhid. nampaknya baru mengisi kajian-kajian bersama
Duta Ya, Transformasi. alhamdulillah Kang Tauhid. Siap, Mohon maaf lanjutkan Pak Haji. saya terlambat karena tadi sampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung juga pelatihan masa persiapan pensiun atau purna bakti dari PT Unilever Indonesia ya, dan barusan salah satu aktivitas di pelatihan purna bakti itu kalau jam 3 tahajud Kang Tauhid. Jadi Ya, selain materi-materi berkaitan dengan kesehatan, kemudian materi-materi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di saat nanti pensiun, juga dikuatkan ruhaninya. Salah satunya adalah program tahajud, muhasabah, dan doa, gitu Kang Tauhid. Jadi tadi Mas. mungkin saya nambahin sedikit Kang Tauhid Baik, tentang yang MPP ini. Jadi memang satu, ada yang sifatnya corporate, dan kita juga mengadakan dalam setahun itu biasanya 2 kali, minimal sekali 1 kali yang reguler. Artinya boleh daftar perorangan Kang Tauhid. Jadi kalau ada yang berminat mengikuti program pelatihan masa persiapan pensiun, itu boleh secara perorangan. Hanya memang waktunya biasanya kita buka dan dilaksanakan kalau minimal memenuhi kuota sekian orang gitu Kang Tauhid. Ya iya, gitu. iya, Kalau iya. yang sifatnya reguler begitu. Baik, Pak Haji tadi sempat bincang dengan Kang Haris Mukti ya, bagian program DT Insani. Untuk terdekat ini ada program spesial Sanlat Ramadan ya, dan temanya unik, mengembalikan kembali kepada Al-Quran ya, sebagai bulan Al-Quran ya, Syahrul Ramadan, Unzila fil Quran. Kalau tidak salah begitu ya, Pak Haji. Betul, betul, Ayat yang betul. mengatakan demikian. Kenapa tema ini yang diambil, Pak Haji? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, eh, yang sama-sama dirahmati Allah, para pendengar MKFM dan yang menyimak di online. Jadi memang tema ini kita pilih Kang Tauhid sebagai bentuk kepedulian kita ya, ketika melihat apa hal-hal yang saat ini banyak terjadi, terutama di kalangan-kalangan remaja Kang Tauhid ya, bahwa kita dengan banyaknya informasi saat ini yang didapat dengan teknologi ini, sisi lain positifnya banyak, di sisi lain kan negatifnya juga tidak sedikit gitu. Sehingga butuh penguatan kembali kepada generasi kita ya, khususnya anak dan remaja, berkaitan dengan kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Mereka menjalani masa-masa remaja itu baiknya seperti apa gitu. Nah, maka kita meyakini bahwa tidak ada konsep kehidupan terbaik bagi kita ya, wabil khusus orang-orang yang beragama Islam, kecuali konsep kehidupan itu ada diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an gitu. Ya. Maka dengan melihat kondisi seperti ini, kita berinisiatif untuk menggelar program Sanlat MQ Ramadan ini dengan mengambil tema kembali kepada Al-Quran. Kan ini menjadi pondasi ya, menjadi pondasi landasan yang sangat penting untuk diajarkan, untuk ditanamkan, diberikan pemahaman tentang konsep kehidupan bagi anak-anak kita ya, sebagai generasi penerus kita, dengan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran gitu Kang Tauhid. Gitu. Iya, iya, Ya iya. sebagaimana yang sekarang coba dibangun di Darut Tauhid juga oleh guru kita, bahwa kita sekarang belajar bagaimana membaca Al-Quran, kemudian belajar membaca terjemah Al-Quran gitu ya, sehingga dengan membacanya ibadah, memahami maknanya juga bagian daripada ibadah yang akhirnya kehidupan kita itu mudah-mudahan tidak keluar dari aturan-aturan Al-Quran. Gitu Kang Tauhid. Iya, baik Pak Haji. Dan memang Al-Quran sumber sumber ilmu pengetahuan ya, sumber inspirasi dan sumber kehidupan ya, yang memang sejatinya Al-Quran adalah memandu hidup manusia ya. Baik, nanti tujuan utama dari Sanlat ini sebenarnya apa Pak Haji yang memang digelar tadi menurut Kang Haris,
3 kali ya dalam setahun ini konsen terhadap anak dan remaja ini. Ya. Jangan Pak Haji. Jadi tentu yang pertama, kita tujuan Sanlat MK Ramadan ini satu tentang meningkatkan ketauhidan Kang Tauhid. Ya, meningkatkan Tauhid ya. bukan Kang Tauhidnya. Meningkatkan ketauhidan kepada Allah tentunya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kecintaan ya pada Al-Qur'an. Jadi makanya kita ambil tema ini ya, karena tadi kita ini pingin ya ada rasa lah, ada rasa mencintai generasi kita itu terhadap Al-Quran. Kemudian mentadaburi Al-Quran, ya mentadaburi Al-Quran, terutama di bulan yang memang Allah turunkan Al-Quran gitu, ya di bulan Ramadan. Kemudian menumbuhkan pribadi ya yang tidak lepas dari ajaran Al-Quran, apa rahmatan lil alamin Kang Tauhid. Nah, jadi itulah kira-kira tujuan diadakannya atau tujuan daripada pesantren kilat MK Ramadan untuk tahun ini, gitu Kang Tauhid. Jadi kesempatan emas ya Pak Haji membumikan Al-Quran terkhusus bagi generasi yang saat ini di sesi libur ya. Insya Allah PT Insan ini melalui Sanlat Ramadan menjadi pilihan utama ya dan penting saya kira ya. Ramadan juga Pak Haji satu-satunya nama yang memang tercatat dalam Al-Quran ya. Tidak ada nama bulan kecuali hanya Ramadan karena memang menyajikan banyak keutamaan-keutamaan. Nah, ini izin Pak Haji ya. Kenapa nih kalau itu udah bicara kenapa ini udah bicara filosofis ya. Kenapa? Insya Allah ini Sanlat ini penting untuk diikuti oleh ibu bapak khususnya generasi saya dulu adalah ikut juga Pak ya, cuman pusdiklat gitu ya sebagai leader-leader kecil, fasilitator mendabirnya, dan memang saat ini nempel ya walaupun berpuluh tahun lewat ya 2003 2000-an gitu Pak. Nah, ini jaminan apa garansi apa yang bisa membuat ibu bapak ini memang harus menitipkan ribuan sesi Ramadan ini melalui Duta Transformasi Insani ini Pak Haji melalui Sanlat Ramadan. Baik, tentu yang pertama ya, kalau bicara jaminan, ya jaminan insya Allah dari Allah ya, Kang Opi. Iya. Nah, hanya saja memang kenapa sih baik ya memilih ikut pesantren kilat di Darut Tauhid ini, karena pertama tentu kita insya Allah lebih menekankan dalam pesantren kilat ataupun dalam pelatihan-pelatihan itu lebih kepada membangun kebiasaan Kang Tauhid. Ini ya tentang kebiasaan, jadi bukan hanya diajarin teori gitu kan. Selama ini kita banyak sih kalau bicara teori mah hampir sama lah ya, artinya di setiap kegiatan orang belajar tentang teori ini, ilmunya gitu. Nah, kita di Darut Tauhid insya Allah ngajarin kebiasaan. Contoh sederhana sekali Kang Tauhid. Jadi nanti di pesantren kilat ini anak-anak dilatih tiap hari kalau nyimpen sendal itu harus rapi. Ya, harus rapi sebagaimana mungkin Bapak Ibu kalau ke Darut Tauhid ngelihat bagaimana ke masjid ya. Ke masjid yang sekarang ketua DKM-nya Kang Tauhid, orang melihat sendal itu rapi, dan itu seperti hal kecil gitu Kang Tauhid, tapi itu kan luar biasa ngelatih bagaimana agar orang bisa selalu hidup itu rapi, dan Islam Al-Quran mengajarkan itu gitu ya. Iya. Gitu. Kemudian kita juga insya Allah diajarkan tentang bagaimana selalu menjaga kebersihan Kang Tauhid. Gitu ya, menjaga kebersihan. Jadi anak itu dididik bagaimana peka gitu ya, melihat sampah, ada pola TSP diajarin. Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah sedekah. Jadi pesantren kilat yang insya Allah diadakan ini lebih menekankan ya bukan sekedar ilmu tapi kepada pelatihan kebiasaan. Gitu Kang Tauhid. Baik, Pak Haji, ini saya lihat nih, di antara sesi materinya adalah kaitan dengan
materi yang memang sifatnya budaya ya, dari tauhid, kemudian pembiasaan tadi sampaikan Pak Haji, ada TBM ya, ada sedekah, ada tadarus dan zikir dan sebagainya. Ini juga melengkapi proses kegiatan ini ya. Betul, betul Kang Tauhid. TBM Jadi begitu. kita bisa melihat materi-materi yang akan disajikan oleh kami ini kan ada tiga nih, tiga materi ya. Ada tentang budaya Darut Tauhid, dan ini yang menarik karena tempatnya juga di Darut Tauhid, Kang Tauhid ya. Jadi kita bisa merasakan lah ya bagaimana suasana di pesantren gitu. Ya, jadi lingkungan itu juga membantu pembentukan karakter anak nantinya, walaupun memang dari sisi waktu terbatas ya, tanggal 15 sampai 18 gitu. Tapi minimal mereka bisa ngelihat ya, bisa ngelihat bagaimana si lingkungan bersih itu gitu kan, bagaimana menata kerapihan itu, bagaimana ngelatih disiplin itu gitu. Nah, minimal 3 hari ini akan diajarkan dan mereka akan melihat secara langsung gitu. Makanya mudah-mudahan materi tentang budaya, kemudian ada karakter ya, karakter baik dan kuat gitu yang diajarkan. Ya, tentang keikhlasan, kejujuran, ketawaduan, kemudian berani, disiplin, tangguh. Ini akan menjadi materi yang disampaikan kepada mereka. Kemudian pembiasaan, bicara pembiasaan TBM, belajar sholat selalu tepat waktu gitu Kang Tauhid. Kemudian berjamaah di masjid gitu ya. Ngelatih nih, ngedidik. Ya, walaupun tadi 3 hari kita didik bagaimana selama 3 hari mereka usahakan. Begitu waktunya sholat mereka udah ada di masjid gitu. Ya, berjamaah sholatnya di masjid. Kemudian dibiasakan tadarus, makanya nanti akan tetap ada lembar ininya Kang Haris ya, ada lembar evaluasinya, mereka baca Quran selama ikut pesantren kilat ini seperti apa gitu ya, diajarin. Kemudian pembiasaan zikir, kemudian pembiasaan sholat sunnah, pembiasaan sedekah, ini akan dibimbing oleh para pendamping atau fasilitator. Kemudian aktivitasnya bukan hanya sekedar kelas Kang Tauhid, juga ada aktivitas yang sifatnya di luar gitu, artinya outdoornya lah, ada kegiatan outdoornya, sehingga kegiatan ini tidak akan jenuh lagi insya Allah bagi anak-anak yang mengikuti pesantren kilat. Dan tahun ini spesial juga Kang Tauhid, jadi kalau anak-anaknya ikut pesantren kilat MQ Ramadan, kita juga buka pesantren kilat untuk orang tuanya gitu. Jadi anaknya pesantren, ibunya nungguin nih 3 hari ikut pesantren gitu. Oh, ya, 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 ya. Begitu ya, Kang Haris ya. Memang paket komplit nih. Jangan sampai yang soleh anaknya ya. Iya, insya Allah. Bicara TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid, anaknya udah di masjid, bapaknya masih OTW, begitu ya. Iya. Begitu mungkin Pak Haris ya. Iya. Pak Haris, ini saya pernah mendapatkan info juga ya, ada makna basis ya. Basis ini menjadi dasar juga pelatihannya DT Insani ini ya. Seperti apa nih makna basis ini Pak Haris? Ya, insya Allah Kang Tauhid. Jadi memang ini adalah satu pendekatan yang kita rangkum ya dalam akronim adalah basis itu. Basis khususnya di semua program yang kita tawarkan ke jamaah. Jadi ya insya Allah kita B-nya adalah benar. Jadi apa yang kita sampaikan ini ada landasan teorinya. Jadi nggak ujug-ujug jadi aja gitu ya. Jadi memang insya Allah kami pun dituntut untuk belajar terus supaya apa yang disampaikan itu memang benar-benar asbabun nuzul dan asbabul wurudnya jelas gitu Kang Tauhid itu ya. Apa yang disampaikan, yang dicontohkan oleh guru kita itu. Kemudian aplikatif ya itu tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Herman, ya kita hal sederhana ya. Misalnya bagaimana kita membiasakan cara membuka, menyimpan alas kaki gitu kan. Itu luar biasa, guru kita sampai mencontohkannya tuh dari dulu ya, dari tahun 90-an sampai sekarang. Itu hal-hal sederhana gitu. Kemudian tentunya inovatif gitu ya, inovatif. Jadi ya harus disesuaikan dengan zamannya. Gak bisa sanlatnya tahun 90-an zaman Tauhid gitu ya,
dipakai Iya, sekarang iya. nggak bisa, harus harus disesuaikan dengan yang kekinian gitu. Beda zaman ya. Ya betul, para musyrif atau fasilitator atau mentornya pun ya harus disesuaikan dengan zamannya, termasuk dengan karakter dari para orang tuanya, kemudian kebiasaan-kebiasaan mereka di rumahnya juga, dan juga di sekolah lingkungan pendidikan yang memang beragam gitu. Kemudian ya solutif gitu. Jadi kita mudah-mudahan Sanlat MK Ramadan ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah, minimal ya tadi, aduh suruh bangun sholat subuh aja anak saya laki-laki ini susah. Ya jangan putus asa, terus kita ingatkan dan ajak gitu. Ya salah satunya tadi disampaikan oleh Ustadz, ya jangan sampai orang tua menitipkan putra putrinya begitu saja gitu, hanya menitipkan saja, tapi orang tuanya pun tidak belajar terkait parentingnya gitu ya, bagaimana mendidik dan membimbing putra putrinya. Ya kita sodorkan juga untuk program orang tuanya. Yuk orang tuanya juga bareng-bareng bersama, jangan hanya menitipkan putra putrinya saja, cuel leos gitu ya Kang Tauhid, tapi ya orang tua pun sama-sama belajar dengan putra putrinya gitu. Insya Allah seperti itu Kang Tauhid. Baik, baik. Alhamdulillah ya, basis tentunya memiliki makna ya. Satu, benar, aplikatif, sederhana, inovatif, dan solutif ya. Oh, Itu konsepsi yang memang disajikan oleh DT Insani ya pada masyarakat. Menarik nih Pak Haji, kaitan dengan pesertanya tidak melibatkan hanya anak-anak ya, Ya, tapi betul. juga ada 4 hari 3 malam itu juga menghadirkan ayah bunda, orang tua, kawasan Eko Pesantren Satu. Wah, sejuk ya. Kenapa ini Pak Haji? Kan sanlat itu anak nawe sing soleh gitu ya. Orang tuanya enggak ya. Tapi enggak ya, insya Allah yang ini mah Iya. dua-duanya harus soleh ya. Begitu. Ya, jadi kita belajar dari diri kita gitu Kang Tauhid ya. Kan setiap orang tua itu punya cita-cita ya, bahwa pingin punya anak atau generasi itu yang lebih baik. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa yang namanya anak itu akan selalu mencontoh, ya, akan selalu mencontoh, melihat, mendengar dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, sekarang ketika bicara, contoh lah, kita pingin anak kita ahlul Quran gitu, Kang Tauhid. Ahlul Quran. Kan tidak cukup dengan doa. Tidak cukup dengan doa gitu, ya Allah jadikan anak saya jadi ahli Quran. Kemudian ikhtiar kita juga tidak cukup hanya masukin anak ke pesantren. Gitu. Apalagi pesantren kilat. Namanya juga kilat, Kang Tauhid gitu ya. Sebentar Ilmunya waktu. kilat juga begitu maksudnya. Iya. Nah, maka harus ada upaya lebih yang dilakukan oleh orang tua. Di antaranya apa? Suri tauladan. Ya, suri tauladan. Dan ternyata kalau kita melihat dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik keluarga, mendidik sahabat gitu ya, selalu berbasis contoh kan tauhid. Dan itu jauh lebih mengubah dan menggugah gitu ya, dibanding dengan hanya kata-kata, dibanding hanya dengan menyuruh gitu ya. Ternyata yang lebih dahsyat itu perubahan orang lain itu ketika melihat apa yang kita lakukan gitu. Nah, kebayangkan kayak tadi kata Kang Tauhid, orang tua rajin TBM, tepat waktu sholatnya, berjamaah di masjid. Kan anaknya melihat, oh gitu ya, menjelang azan, nah ayo ke masjid gitu ya, diajak anaknya. Setiap waktu sholat begitu. Nah, sadar tidak sadar itu kan pendidikan yang sangat kuat gitu. Ketika suatu saat anaknya udah mulai ngerti itu, begitu diajak, ayo deh, ini udah azan, ayo sholat. Anaknya pasti akan ngelihat, oh bapak saya itu kalau waktunya sholat ya sholat di masjid berjamaah. Maka saya sebagai anaknya gitu ya, ya harus meniru, meneladani. Nah yang sulit itu tadi kata Kang Tauhid, sholat adek, sholat gitu. Ayo bapak, kayak bapak masuk ke dengdeng gitu ya. Jadi ada sholat, ayo sholat. Ayo bapak, bentar bapak mau kagok nonton TV gitu. Atau ibu nyuruh sholat ke anaknya, ibunya lagi nonton sinetron. Kan agak berat itu teh. Agak berat. Apalagi kondisi anak-anak sekarang yang lebih kritis gitu Kang Tauhid. Lebih kritis karena derasnya informasi yang mereka dapatkan ya. Kan sekarang itu benar-benar perjuangannya orang tua mendidik anak itu Kang Tauhid. Kita ngedidik sekuat tenaga yang baik-baik insya Allah.
Tapi kan anak kita dengan media sosial kita nggak tahu apa yang dilihat mereka, ya gitu ya, apa yang di tiap hari ditonton mereka, informasinya apakah positif atau negatif, kita kan nggak tahu. Nah, kebayang kalau kita hanya sebatas nyuruh tapi anak tidak melihat contoh, nah ini agak berat. Makanya kita inisiasilah dengan pesantren untuk orang tuanya juga gitu, Kang Tauhid. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini paket komplit ya Pak Haji ya. Ya, Jadi menghadirkan tak hanya pribadi tapi juga keluarga-keluarga yang memang memiliki harapan ya. Contoh katanya kalau orang tuanya bapaknya soleh, rezekinya lancar kan gitu ya. Kalau ibunya soleh soleha, anaknya pasti soleha atau soleh gitu. Jadi yang ingin dapatin anak soleh mah ibunya sing soleh. Insya Allah putranya soleh, begitu Pak Haji ya. iya Jadi betul. kalau orang bapaknya rajin ibadahnya, insya Allah rezekinya lancar. Jadi ini paket komplit yang memang disajikan melalui DT Insani ini ya. Oke, Insya begitu Allah. Pak Haji. Baik. Betul, insya Allah, Kang Nah, Tauhid. pertanyaannya nih Kak Aris, ini gimana nih cara hari ini saya mau eksekusi, contoh mau mengikuti program ini, kapan diselenggarakannya, apa yang harus kami hubungi, ini pertanyaan. Silakan, Kang Haris. Ya, untuk registrasi ya, daftarnya tadi sudah di-share di kolom chat ya tadi. Di Oh iya 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 Ya, iya. di kolom chat tadi sudah ada, bisa nanti ada tim adminnya gitu yang akan memandu. Nanti isi pendaftarannya, form link bitnya gitu ya, nanti bisa diisi pendaftaran eh, Sanlatnya. Nanti tinggal mengisi aja Kang Toid. Nanti ada formulirnya. Oke. Jadi nama putrinya, kemudian nanti akan dipandu juga oleh tim fasilitator atau tim pengarahnya, nanti akan berkumpulnya di mana, jam berapa gitu kan. Kemudian pengelompokannya seperti apa, peralatan dan keperluannya apa aja yang harus dibawa gitu. Nanti ada dipandu di sana gitu di. Baik, nanti izin saya sampaikan pula ya, insya Allah pelaksanaannya di Sabtu sampai Selasa ya, 18 April 2023 ya. Saat ini insya Allah mengambil tempat di kawasan Pondok Pesantren Darut Tauhid dan juga untuk ayah bundanya di kawasan Eko Pesantren 1 ya. Sahabat juga nanti bisa dengan sangat mudah mengakses link dtinsani.co.id ya. Ya. Untuk daftar juga insya Allah eksekusi dari hari ini insya Allah Sanlat Ramadan DT Insani ini akan menghadirkan banyak hal, bil khusus di pekan ini atau di tahun ini atau di Ramadan kali ini kembali kepada Al-Quran ya sebagai sumber inspirasi pengetahuan, juga sumber inspirasi ilmu, dan insya Allah Al-Quran sebagai tujuan kehidupan kita. Setiap kali ingin berbicara dengan Allah, segeralah salat, kapanpun ingin mendengar Allah, bacalah Al-Quran. Nah, luar biasa di kalimatnya Pak Jerman. Tapi waktunya yang tidak luar biasa ini. Iya, Waktu kita tinggal 5 menit terakhir. iya, iya. Kalimatnya bagus. Setiap kali ingin berbicara dengan Allah, segeralah salat. Dan setiap kali ingin mendengar Allah, berkalamullah barangkali ya, maka bacalah Al-Quran. Barangkali pesan terakhir ini bisa dikuatkan nih Pak Haji terkait dengan tawaran DT Insani memaksimalkan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi mudah-mudahan ya dengan hadirnya DT Insani dengan program khusus di Ramadan dengan Sanlat MK Ramadan ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif ya bagi anak-anak kita dan bagi diri kita untuk senantiasa menjadikan Ramadan ini waktu yang tepat untuk memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, lebih memahami tentang makna kehidupan yang ujung-ujungnya kita inginkan kehidupan kita itu selamat dunia sampai akhirat. Maka kami sekali lagi hanya memfasilitasi ya menggelar kegiatan ini yang mudah-mudahan menjadi solusi bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin ya
sedang gelisah, galau gitu Kang Tauhid berkaitan dengan bagaimana sih mengisi Ramadan anak-anak kita kegiatannya. Jangan sampai kegiatannya habis pegang handphone gitu Kang Tauhid, ya main game dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kegiatan sanlat ini menjadi salah satu alternatif kegiatan positif bagi anak-anak kita gitu. Makanya kalau saya sih lebih menyarankan Bismillah saja, Bismillah gitu ya, tinggal dibuka tadi link, Bismillah daftar sajalah Insya Allah, karena pasti manfaatnya bakal kerasa lah, manfaatnya bakal kerasa. Kebayangkan anak-anak kita dididik di Ramadan kebiasaan tahajud, mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan yang tidak akan terhenti ya, sekalipun nanti Ramadannya selesai. Pokoknya manfaatkanlah kesempatan ini, manfaatkan program ini gitu ya, sebaik-baiknya. Insya Allah akan membawa dampak yang begitu baik dan manfaat bagi kita semua. Gitu Kang Tauhid. Masya Allah, Masya Allah, hatur nuhun, hatur nuhun. Barangkali terakhir juga dari Kang Haris Ya, untuk ya, untuk Ramadan kali ini salah Ramadan Kak. satu ya amal ibadah yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan adalah yang tidak kalah penting adalah mentafakur ya, mentafakuri diri gitu, Kang Tauhid. Jadi mentafakuri diri kita sebagai orang tua dan juga mentafakuri diri putra-putri kita juga gitu ya. Jangan-jangan selama ini kita mentarbiyah ada hal yang kurang sempurna, belum lengkap gitu ya. Kita bareng-bareng untuk memahami diri dan lebih mengenal diri kita bagaimana cara mentarbiyah putra-putri kita. Ya momennya sekarang, ada petunjuknya semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu Kang Tauhid. Terima kasih. Allahu Akbar, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz Herman, Siap Kang Tauhid. Makasih. Direktur Utama DT Insani, dan juga Kang Haris, supervisi program yang hari ini berbincang di pagi hari. Mudah-mudahan aktivitas kita diberkahi ya Pak Haji. Amin ya Allah. Amin. Bagaimana doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Orang-orang yang pagi hari sudah berikhtiar, beraktivitas, adalah orang-orang yang insya Allah akan Allah berikan pula kebahagiaan keberkahannya ya. Dan insya Allah juga tak hanya program-program yang kaitannya dengan sanlat Ramadan untuk anak dan remaja atau ayah dan bunda, informasi juga kaitan dengan MPP ya, masa persiapan pensiun juga insya Allah digelar oleh DT Insani. Sahabat bisa kontak di 0811 2329 007. 0811 2329 007, 0811 233 9008. Itu dua adminnya ya. Terakhir 7, terakhir 8. Atau akses di DT Insani Cloud. Insya Allah mudah-mudahan kebersamaan kita membawa berkah Pak Haji. Amin. Di Amin. tempat saya hujannya juga besar sekali dan mudah-mudahan ini turun hujan berkah ya. Amin. Amin ya Allah. Insya Allah. Jadi aku mulai kasihan Kang Haris, Ustaz Herman, juga semua yang menyimak dalam kesempatan MQ pagi ini, mudah-mudahan sekali lagi membawa kebahagiaan kepada kita. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya undur pamit. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan melindungi kita di pagi hari ini ya. Jazakumullah khairan katsiran, tersampaikan di bulan keberkahan Saban dan kepada Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Dokter Asep, Masya Allah. Ya, bisa Herman. Alhamdulillah Pak Dokter. Semangat. Aduh, tos lami tepenak ya jeung Pak Dokter. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.